Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Oh. Nah, kalau yang ekstrinsik ini dia berkaitan dengan alergi. Jadi eksimnya itu timbul karena paparan dari luar, alergen terutama gitu. Dan memang ada turunan alergi. Kalau kedua orang tuanya alergi, ya itu udah lebih dari 50% lah anaknya semua bisa kena. Kecuali kalau hanya salah satu orang tua yang alergi saja. Untuk eksim itu biasanya itu seringnya pada usia anak-anak. Jadi 1 sampai 10 tahun, tapi memang yang paling sering itu di bawah dalam 2 tahun pertama lah. Kalau memang pasien ini tuh alerginya tuh cukup hebat dan terpapar terus dengan penyebab alerginya, ya lama-lama meluas. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, saya mau tanya deh, pernah nggak sih Anda ngalamin di kaki Anda gitu ya, di tangan Anda, atau ya di tubuh Anda deh. Anda sering mengalami yang namanya gatal-gatal. Jadi Anda sering garuk-garuk. Gatal-gatal bukan lagi nyari alasan gitu ya. Tapi ini benar-benar gatal, ada garuk-garuk gitu ya. Sehingga mungkin jadi kulitnya agak gimana gitu. Nah ini memang banyak sih kalau kita ngomongin gangguan kesehatan pada kulit kita. Namanya kulit. Kulit ini kan menjadi, istilahnya tuh kalau dalam kehidupan kita itu jadi penjaganya. Karena satu katanya kulit itu kan jadi organ paling luas lah kalau di jembrengin gitu ya. Nah ini kan kulit menjadi penjaganya kita. Nah banyak sekali gangguan kesehatan yang bisa terjadi di kulit kita. Salah satunya adalah penyakit eksim. Nah ini kan satu penyakit yang mungkin banyak diderita orang dan orang nggak aware dan ngeh bahwa ini penyakit eksim. Dan gimana sih cara mengatasinya? Terlebih-lebih sebenarnya apa yang menyebabkan? Secara genetik bisa nggak sih pengaruh? Atau ini kalau biasa kalau ngomongin penyakit gitu ya dan kulit ini kayak nular nggak ya ini penyakit eksim dari satu orang ke orang lain. Nah makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar penyakit kulit eksim. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas lebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan kulit. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Sylvia Tan SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Sylvia, apa kabar dok? Baik, selamat pagi. Sehat ya dok? Sehat. Udah berapa ribu purnama nggak dok bertemu ya dok ya kesini ya? Oke dok, hari ini kita ngomongin seputar penyakit eksim. Ini kan mungkin satu penyakit yang nggak tahu ya, kalau orang ngomongin penyakit kulit itu orang agak jijik gimana gitu ya. Dan selalu identik dengan menular dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail tentang eksim. Kita bahas mitos fakta seputar kesehatan kulit dulu ya dok. Yang pertama adalah jerawat katanya bisa dicegah dengan rutin menggunakan skincare. Dok, sekarang itu ya produk skincare itu banyak banget ya. Kita nggak ngerti nih. Udah ada yang lulus BPOM kan gitu, atau enggak, itu sekarang soalnya banyak banget ya produk skincare dari yang harganya jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan mungkin ribuan gitu. Kita nggak ngerti ya, orang-orang tuh pada pakai ngecek dulu atau enggak. Tapi kalau ngomongin seputar skincare, kalau kita rutin menggunakan skincare dijamin deh nggak akan jerawat muncul gitu. Atau sebenarnya mau pakai atau enggak, kalau kemungkinan ada jerawat muncul bisa-bisa aja atau gimana tuh dok? Jadi itu mitos ya. Mitos. Oke. Karena jerawat itu sebetulnya multifaktor. Jadi penyebab jerawat itu bisa karena ketidakseimbangan hormonal, kemudian bisa juga pola tidur yang kurang baik, atau misalkan pola makan yang makanannya itu mengandung glycemic index yang tinggi. Nah itu semua bisa menyebabkan jerawat gitu. Jadi kalau hanya menggunakan skincare saja, tetapi penyebab-penyebabnya itu tidak diatasi, ya sama aja. Tentu jerawatnya akan bisa balik lagi. Banyak ya multifaktorial ya. Multifaktor. Indeks glikemik tinggi selain jerawat mungkin menuju ke diabetes juga dok ya. Tapi maksudnya ketika orang melakukan hal-hal yang tadi ya, dengan makan makanan tadi, kurang tidur lah, hormonal. Berarti ibarat kata kalau kayak kayak perempuan kan ada siklus bulanan, hormonalnya changes, ada perubahan di situ gitu ya. Orang-orang yang kerja dengan begadang besok harus ada meeting dengan klien, harus ya stay up late gitu ya, sampai akhirnya orang-orang dengan kondisi-kondisi yang banyak lah gitu ya, makan makanan sekarang kan junk food, fast food segala macam, yang manis tuh banyak, makan manis, minum manis dan lain sebagainya. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang
pasti rentan mengalami jerawat meskipun mereka udah skincarean pagi, siang, malam betul, gitu. Betul. Jadi pada perempuan itu ya itu kalau misalkan sedang mau siklus ya menstruasi itu bisa jerawatnya timbul. Tetapi memang skincare itu membantu supaya tidak keluar banyak jerawatnya. Atau misalnya pada perempuan yang ada kista-kista di ovarium. Jadi kista di ovarium itu menyebabkan hormonnya tidak seimbang. Nah, selama kista di ovariumnya itu tidak diatasi, mau menggunakan skincare dari jutaan misalnya harganya tetap aja jerawatnya itu tidak akan teratasi dengan baik. Oh, jadi dari dalam, semisal di ovariumnya ada kista juga bisa pengaruh karena dia memengaruhi hormonalnya ya? Betul. Oh, oke. Tapi bukan berarti ini kayak, oh berarti laki-laki lebih aman dong, kan laki-laki nggak punya ovarium gitu dong. Maksudnya laki-laki pakai skincare lebih aman nggak muncul jerawat atau gimana? Enggak juga sih, kan ada faktor lainnya yang tadi kan pola tidur. Misalnya satu hari kalau tidurnya itu kurang dari 8 jam atau misalnya tidurnya itu malam banget di atas jam 12 ya. Terus kemudian makanan yang tadi glycemic index tinggi itu semua bisa menyebabkan kelenjar minyaknya itu menjadi aktif. Sementara kalau genetiknya kulitnya itu memang kelenjar minyaknya itu sudah aktif ditambah dengan pola tidur dan pola makan, tentu produksi minyaknya semakin banyak dan tentu itu bisa menyumbat pori-pori, akhirnya terjadilah jerawat gitu. Oh, oke. Jadi banyak faktor lah ya kalau kita ngomongin jerawat. Ya memang sih, maksudnya skincare itu bisa meminimalkan risiko. Tapi kalau udah hubungannya sama hormonal, lifestyle yang nggak dijaga dari pola tidur, pola makan dan lain sebagainya, ya sedikit banyak pasti bisa pengaruh juga. Jadi nggak nyalahin skincare, ini skincare-nya gimana sih gitu. Kok saya tetap jerawatan? Dicek dulu makannya apa, tidurnya jam berapa jam gitu kan. Dan perempuan kan gitu ya, ada siklus bulanan dan lain sebagainya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Mitos atau fakta nih, kulit gelap katanya nggak perlu menggunakan sunscreen. Apa yang mau di-sunscreenin gitu ya? Udah gelap, udah tan gitu ya. Nah, ini kan jadi kadang-kadang dok kayak, gini, biasanya ya, sorry nih kalau salah, ini kayaknya pemikiran yang salah seputar sunscreen. Sunscreen digunakan biar nggak hitam, ya, bukan buat menolak sinar ultraviolet, tapi biar nggak hitam, biar nggak sunburn. Ya ada betulnya sih. Cuma kayak akhirnya kan ketika kita punya pola pikir seperti itu, ya udah kalau gitu orang-orang yang berkulit hitam nggak perlu pakai sunscreen, kok udah hitam juga gitu ya. Dan katanya lebih minim risiko terkena kanker kulit tuh pada orang-orang hitam atau gimana dok? Ya itu mitos ya. Jadi semua warna kulit, semua jenis kulit itu tetap harus menggunakan sunscreen. Kembali lagi ke kata kuncinya minim bukan berarti 0% ya. Jadi sunscreen itu memang untuk mencegah terjadinya sunburn. Walaupun orang kulit hitam itu dia lebih rentan untuk terkena sunburn, tetapi kan matahari itu tidak hanya menyebabkan sunburn saja, tetapi juga bisa menyebabkan misalnya flek-flek, kemudian kulitnya jadi kusam, dan kemudian yang paling menakutkan ya itu skin cancer itu gitu. Oke. Jadi apapun jenis atau warna kulitnya tetap baiknya menggunakan sunscreen. Betul. Apalagi untuk di daerah-daerah yang berlimpah cahaya matahari seperti kita ya. Ini kalau lagi panas banget belakangan ini ya dok ya. Sangat luar biasa. Apalagi yang kerjanya outdoor ya. Betul. Kita harus benar-benar menggunakan sunscreen. Dan itu bisa reapply ya. Nggak hanya sehari sekali kayak udah pagi aja gitu. Jadi sunscreen itu apalagi kalau kita yang punya bakat terjadi pigmentasi ya. Jadi maksudnya mudah untuk timbul flek ya. Ketahuan ya dok kayak gitu. Dari muda bisa. Iya, dan memang genetik jadi ada faktor turunan juga. Nah, itu memang dianjurkan untuk 2 atau 3 jam sekali untuk mengaplikasikan kembali sunscreen-nya. Itu khusus yang kayak yang benar-benar kebuka nggak sih dok? Maksudnya kayak tangan, muka atau gimana? Jadi yang memang yang terpapar ya. Jadi wajah, kadang tuh orang cuman wajah saja, melupakan telinga, melupakan leher. Jadi semua dipakai sunscreen. Jadi wajah, kelopak mata, telinga, leher depan, leher belakang, pakai sunscreen semua. Pakai dong. Tapi banyak kan yang muka doang. Iya, nah itulah. Oke. Nah itu pemirsa ya. Jadi jangan muka aja ya. Ini belang nih, mukanya putih, ininya belang ya. Oke ya. Kita lanjut yang ketiga nih dok. Suntik putih itu hasilnya permanen. Ini menjadi salah satu indikator kecantikan di Indonesia. Nggak ngerti ya, di mana era para bule
getting their skin tan gitu ya dengan sunbathing di Bali gitu ya. Kita Indonesia pada lomba-lomba suntik putih. Nggak ada salahnya sih, itu hak masing-masing. Cuman maksudnya kalau kita ngomongin suntik putih itu apakah sifatnya permanen atau dia harus ya, ibarat kata kalau di makeup itu kayak retouch atau gimana dok? Statement suntik putih itu sendiri sudah kurang tepat ya. Jadi ya itu mitos karena kalau suntik itu untuk mencerahkan kulit. Bukan memutihkan. Iya, bukan memutihkan karena kan warna kulit itu kan sudah genetik gitu. Nah kalau suntik untuk mencerahkan kulit iya bisa dan itu tidak permanen. Biasanya memang harus diulang gitu. Karena kan sekarang ini ya mau nggak mau harus kita akui bahwa di Indonesia terutama ya dok ya, itu kan terutama wanita itu lomba-lomba untuk putih gitu ya dok ya. Bahkan ada istilah suntik putih meskipun itu istilahnya salah. Suntik untuk mencerahkan ya dok ya, bukan putih gitu ya. Karena kan sekarang apalagi ya dok ya, sekarang itu bukan hanya suntik sih dok. Maksudnya itu kalau sering lihat ya dok ya, itu kayak ada tuh perbandingan itu kayak saya ngeliatnya kayak bener gak sih kayak lotion terus kayak satunya putih banget diolesin, satunya kayak how could it be like in seconds ya, dalam hitungan detik bisa berubah gitu. Sepinginnya itu mereka untuk kulit putih. Jadi kalau kita ngomongin kulit putih, suntik putih bukan suntik putih, itu suntik mencerahkan dan itu pun tidak permanen. Yang lebih penting adalah untuk menjaga sehat kulitnya. Itu yang lebih glowing, sehat, cerah itu bukan putih. Nah betul ya. Jadi jangan FOMO ya untuk putih-putih segala macam karena kita nggak ngerti ini nanti Anda pas atau enggaknya gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini semua penyakit kulit itu sifatnya menular. Gini dok, kadang-kadang tuh orang mungkin ya dipikirin itu kayak penyakit kulit tuh jijik gitu, kepegang ada physical contact gitu ya, nular gitu. Apakah semua penyakit kulit menular? Mitos. Mitos, oke. Tidak ya, ini menimbulkan stigma yang kurang baik pada pasien-pasien yang ada keluhan kulit. Jadi tidak semua penyakit kulit itu menular, gitu. Nah, kalau penyakit kulit disebabkan oleh infeksi, jadi penyakit kulit itu kan penyebabnya macam-macam. Bisa infeksi, bisa non-infeksi. Kalau yang disebabkan karena infeksi, misalnya infeksi jamur, infeksi virus, ya itu bisa menular. Tetapi kalau yang penyebabnya non-infeksi, misalnya alergi, misalnya autoimun, ya itu kan sudah pasti tidak menular karena tidak ada kumannya pada alergi ataupun autoimun, jadi ya tidak menular gitu. Kan biasanya kalau orang alergi itu manifestasi klinisnya itu kayak ruang merah apa segala macam, atau ada yang kerasa gatal dan lain sebagainya, itu bisa berbeda-beda tiap orang. Jadi ketika ada orang alergi deket kita karena habis makan A, B, C atau kena apa gitu ya, itu kan kalau ke senggol nggak bakal nular dong karena dia alergi. Tidak. Karena itu udah alergennya si orang ini gitu ya. Nah, kalau yang infeksi itu biasanya jamur atau virus itu yang biasa kita temukan sehari-hari itu yang oke lah kita ngerti itu infeksi jamur atau virus, tapi maksudnya yang realnya penyakitnya itu kayak apa sih dok? Misal kayak selama ini kan mungkin kita tuh kayak panu gitu ya, nular tuh gitu dan lain sebagainya. Cacar air, terus cacar air, cacar ular, kemudian campak, nah itu bisa menular. Kemudian infeksi jamur ya sebetulnya kalau panu itu tidak menular loh. Panu tidak menular ya? Jadi panu itu tuh jamur yang kita semua tuh ada. Gitu. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan di kulit kita itu ada jamurnya, tetapi jumlahnya sedikit dan tidak masuk ke dalam kulit. Kalau kondisi kulit tertentu misalnya lembab, sering berkeringat, jamur itu bertambah banyak dan akhirnya menimbulkan panu gitu. Ada infeksi jamur yang lain ya bukan panu, itu bisa menular. Infeksi tungau, yang suka tinggal di asrama nih, mungkin pernah dengar ya apa sih istilahnya, sebenarnya istilah medisnya skabies. Oh iya skabies. Itu menular ya gitu. Oh pantesan tuh kalau ada yang tinggal di asrama bareng-bareng satu skabies, terus itu pada kompakan semua skabies. Betul. Itu nularnya dari physical contact atau kayak baju yang pinjem bajunya atau pinjem anduknya gitu bisa nular nggak? Untuk skabies bisa. Selain dari kontak secara langsung, kontak tidak langsung pun bisa. Karena tungau itu bisa hidup 3 hari sampai 3 hari di luar tubuh kita. Spray, baju, ya begitu, handuk. Oke. Makanya tuh nggak aneh. Selama ini kayak
jadi pertanyaan besar kenapa ya itu ya? Oh, karena memang meskipun tidak bersentuhan fisik bisa jadi dari barang-barang. Betul. Makanya kalau bisa barang-barang itu personal use aja ya, jangan berbagi ya. Betul. Karena ya bukannya kita mau jijik atau apa pemirsa, maksudnya ini demi kesehatan bersama juga ya. Oke dok. Yang terakhir, bubuk deterjen. Nah ini dia, sekarang itu orang ingat ya, sekarang deterjen juga banyak bentuknya ya. Kalau yang bubuk ini katanya bisa mengiritasi kulit, karena kan kayak apa ya, nggak tahu disebut agent ya, itu bisa kayak panas gitu dok di permukaan tangan itu, bahkan kadang-kadang bisa nggak enak gitu, atau gimana tuh? Kalau itu memang fakta ya. Jadi pada orang-orang tertentu, jadi yang memang kulitnya itu sensitif atau yang barrier kulitnya itu tuh tidak bagus. Nah itu bubuk deterjen itu bisa menimbulkan masalah. Tapi sebetulnya tidak hanya bubuk saja ya, dalam bentuk cair, misalnya sabun cuci piring ya. Jadi kita bilangnya deterjennya itu, deterjennya itu memang bisa menimbulkan keluhan, menimbulkan kemerahan, menimbulkan gatal, kulitnya kering yang sampai bahkan crack seperti itu di kedua tangan. Nah iya betul, itu fakta. Oke dok, biasanya kan gini, di deterjen itu kan orang pasti nggak ngerti lah ya di kandungan deterjen itu ada apa. Intinya kalau orang yang pernah nyuci dan pakai deterjen itu kayak ngerasa ada sensasi panasnya. Nah sekarang itu dok, ya mungkin ya sensasi panas itu yang akhirnya membuat orang kayak iritasi nih gitu. Nah sekarang tuh ada perkembangan, jadi ada deterjen yang pakai embel-embel cooling agent, sehingga mungkin untuk meminimalkan rasa sensasi panas, sehingga meminimalkan terjadinya iritasi di kulit. Itu bisa pengaruh atau enggak, atau tetap kembali ke deterjennya aja gitu? Iya, jadi sebetulnya sih bukan sensasi panasnya saja ya, tetapi pada orang yang memang kulitnya sensitif itu tidak hanya rasa panas, tapi dia akan keluar kemerahan, kadang melenting isi air, kadang ya itu kering banget kulitnya sampai crack seperti itu. Jadi bukan sensasi panasnya sebetulnya, tapi memang orang-orang ini, pasien-pasien ini dia tidak bisa kontak dengan deterjen gitu. Mau pakai cooling ataupun tidak bisa kulitnya. Oke. Sampai gitu ya? Iya, tapi ini tidak pada semua orang. Tidak pada semua orang, iya. Tapi sampai melenting dan lain sebagainya. Betul. Itu serem banget ya. Oke. Terima kasih Dr. Sylvia sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin eksim di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit eksim. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-TV. Kita masih bersama dengan Dr. Sylvia Tan, SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, eksim mungkin selama ini orang sering dengar ya, tapi nggak ngerti ini maksudnya. Karena penyakit kulit itu mungkin ada banyak, jadi orang sekadar gatal aja mungkin langsung disebut eksim gitu ya. Nah sebenarnya penyakit eksim ini penyakit yang seperti apa sih? Jadi eksim itu tuh terjadi karena ada peradangan di kulit. Dia bisa berupa bercak, bisa berupa bintik-bintik, terkadang tuh bisa kayak melenting-melenting seperti itu. Dan pada umumnya sih disertai rasa gatal ya. Gitu. Dan penyebabnya itu bisa alergi atau ya non alergi. Oh, alergi dan non alergi. Oke, sebelum kita bahas seputar dari mana asalnya alergi dan non alergi gitu ya, itu kan kalau di kulit tuh kayak ada beberapa lapisan kan dok ya, maksudnya tidak hanya di atasnya aja nih. Dan sebenarnya kalau si eksim ini sendiri dia terjadi di lapisan yang mana? Dia di atas paling luar atau bisa jadi bisa masuk juga ke dalam atau gimana? Di lapisan yang paling atas di epidermis, terutama di epidermis di stratum corneumnya. Berarti lapisan paling atas superficial. Lapisan paling atas seperti itu ya. Nah, oke, sekarang dengan kondisi yang seperti itu, kalau tadi ke penyebabnya alergi dan non alergi. Kalau alergi, kayaknya rata-rata orang alergi itu seumur hidup ya dok ya, maksudnya karena mungkin beberapa alasan alergi kan seperti autoimun. Nah, autoimun kan ya seumur hidup sih, maksudnya kayak beberapa kondisi yang lain itu seperti apa? Kalau kita bahas dari alerginya dulu gitu. Jadi
Eksim itu atau istilah medisnya itu dermatitis atopik ya. Jadi dermatitis atopik itu memang dia ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah kalau yang ekstrinsik ini dia berkaitan dengan alergi. Jadi eksimnya itu timbul karena paparan dari luar, alergen terutama gitu. Dan memang ada turunan alergi. Alergi itu kan diturunkan. Jadi memang ada genetik alergi di keluarganya. Tapi kalau misalkan yang intrinsik, dermatitis atopik yang intrinsik itu sebetulnya timbul eksim tapi penyebab pastinya itu belum diketahui gitu. Bisa memang perubahan pada sistem imun di kulitnya, atau bisa juga memang karena kondisi lingkungan yang lembab sehingga kulitnya menjadi kering seperti itu. Nah berarti untuk yang intrinsik ini maksud gimana ya? Untuk pemicunya gitu ya. Karena kan alergi itu kan pasti hubungannya dengan sesuatu yang bisa memicu terjadi alergi dan akhirnya menyebabkan eksimnya itu kan gitu. Itu nggak diketahui dok. Maksudnya apa yang harus mencetuskan? Kan orang jadi bertanya, nih kalau gini nanti takutnya mencetuskan. Tapi bisa nggak sih kayak satu momen tertentu mereka ngelakuin ini atau makan ini atau berada di tempat yang kondisi udara seperti ini terus muncul dan mereka bisa menyatakan bahwa oh kayaknya penyebabnya ini atau bisa jadi berubah-ubah. Kalau yang ekstrinsik bisa saja ya, ekstrinsik kan bisa karena alergi terhadap, alergi kan bisa dari sesuatu yang kita konsumsi, makanan, bisa juga dari sesuatu yang kita pakai. Dan itu ya kita taunya itu sebetulnya dengan pemeriksaan. Atau memang kalau yang khas banget, misalkan ada orang yang habis makan udang, itu bibirnya bengkak, itu kan udah jelas banget gitu ya. Tapi kalau misalkan yang filler gitu ya dok. ya kalau yang kurang jelas itu sebenarnya kita bisa lakukan pemeriksaan gitu. Kalau yang intrinsik yang memang agak sulit, tapi biasanya ya kita anjurkan sih untuk supaya kulitnya itu jangan sampai kering kayak gitu. Karena memang alasannya atau penyebabnya sangat-sangat belum diketahui seperti itu ya. Oke, itu dari sisi alerginya. Nah, kalau non alergi biasanya karena apa eksim? Nah, yang non alergi yang tadi itu, jadi yang intrinsik itu. Oh, intrinsik itu. Oke. Jadi dia tidak dicetuskan oleh alergen. Tidak karena dia makan sesuatu atau pakai sesuatu terus timbul eksimnya, tidak. Tapi mungkin bisa juga karena lingkungan yang lembab, kulitnya jadi kering, timbul eksim. Tapi penyebab pastinya belum diketahui. Belum diketahui ya. Jadi agak susah juga ya kalau kita ngomongin yang non alergi ya. Karena mungkin bisa nggak sih maksudnya kayak satu orang itu mungkin dalam satu keluarga yang sama. Beda sama yang ini ya, yang ekstrinsik ya, yang mungkin dari genetik seperti itu. Itu bisa nggak? Misal ini anak A, dia bisa jadi alergi gara-gara makan A. Atau yang B bisa jadi makan sama yang B gitu, bisa? Bisa, jadi genetik alergi itu kan memang menurun, tetapi klinisnya itu bisa berbeda. Jadi misalnya ada yang orang tuanya misalnya alergi obat, misalnya, tetapi anaknya itu bisa saja tidak alergi obat, tapi misalnya alergi makanan atau anaknya malah asma, seperti itu bisa berbeda. Tapi pasti nurunnya nggak sih dok? Kalau kedua orang tuanya alergi, ya itu udah lebih dari 50% lah anaknya semua bisa kena. Kecuali kalau hanya salah satu orang tua yang alergi saja, berarti anaknya nggak semua mesti kena ya. Jadi 50% saja yang kena gitu. Aduh itu gimana kalau sekeluarga alergi semua pas lagi kejadian eksim pada gatal-gatal semuanya ya. Agak susah soalnya kalau ngomongin genetik ya dok ya. Untuk memutus mata rantainya itu mungkin agak berat seperti apa. Oke nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit eksim, penyakit kulit ya. Kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Sylvia Tan, SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Oke, meskipun tadi ada faktor ekstrinsik dan intrinsik gitu ya. Untuk yang intrinsik memang agak berat gitu ya karena seserandom itu ya. Jadi kita tidak bisa menutup kecuali orang yang secara genetik nurun ada alergi meskipun akhirnya manifestasi klinisnya alerginya jadi berubah-ubah gitu ya. Tidak netep di satu
hal, misalnya makanan A dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang itu dari sisi alergi dan non alergi, ada nggak sih dok kalau kita ngomongin eksim itu sendiri ada hubungan sama misal range usia kah, jenis kelamin kah, atau mungkin dengan orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu, entah kondisi kesehatan kulitnya atau mungkin penyakit-penyakit tertentu yang akhirnya ngaruh ke kulitnya sehingga mereka rentan mengalami eksim gitu dok? Iya, jadi kalau untuk eksim itu biasanya itu seringnya pada usia anak-anak. Jadi 1 sampai 10 tahun, tapi memang yang paling sering itu di bawah dalam 2 tahun pertama lah. Walaupun ada juga sih yang bisa menetap tuh sampai dewasa, itu ada. Tetapi kalau lebih sering ya lebih sering pada anak-anak gitu. Kalau penyakit-penyakit tertentu ya tadi ya, penyakit tertentu itu jadi penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kulitnya itu menjadi kering. Misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, itu kan kulitnya kering. Nah itu rentan untuk timbul eksim seperti itu. Oke. Nah kalau yang dari anak-anak dulu tuh dok, maksudnya anak-anak itu gini, saya jadi kepikiran kan biasanya tuh kalau penyakit kulit itu dihubungkan kayak anak-anak itu pakai diapers ya, pakai popok-popok gitu mungkin bayi dan lain sebagainya. Mungkin masih ada anak usia setahun 2 tahun masih pakai juga mungkin karena suka ngompol gitu ya. Itu ada hubungan nggak sih dok? Kalau ada yang pakai kayak gitu? Itu bukan eksim ya, tapi diaper rash. Jadi maksudnya peradangan pada kulit yang disebabkan karena penggunaan diaper yang mungkin sudah basah misalnya, terus kelamaan diganti, itu menyebabkan iritasi pada kulit, barrier kulitnya jadi rusak. Nah akhirnya terus timbullah peradangan. Oh karena kan biasanya orang tua itu ngelihatnya kayak ada ruang merahnya gitu kan ya. Nah itu kan tapi beda ya dok ya, maksudnya manifestasi klinisnya sama eksim beda ya itu ya? Beda, oke. Mirip sih, sama-sama rash sih, tapi beda, kita nggak bilang itu eksim, itu diaper rash gitu. Oh meskipun looknya 11-12 ya, karena kan orang kayak nggak ngerti diaper rash apa ya, pokoknya ini eksim lah, pokoknya kulit gatel, ruam merah gitu ya. Meskipun itu kondisi yang berbeda ya, penanganannya juga beda gitu. Nah sekarang kalau ngomongin oke, di bagian atau titik mana sih di tubuh kita yang rentan mengalami eksim? Ada nggak titik-titik yang kayaknya sebagai dokter kulit, dokter Sylvia menemukan, oh kayaknya sering banget nih pasien datang ke saya tuh munculnya tuh di titik ini, atau bisa serandom itu munculnya? Oke, jadi memang secara teori ya, jadi kalau misalkan pada usia anak nih, jadi kita kan bagi ya eksim itu anak, dewasa gitu ya. Kalau pada usia anak bayi ya, itu yang paling sering itu di kepala, di wajah, kemudian di siku, di lutut. Tapi kalau pada dewasa, eksim itu tuh seringnya itu di leher. Iya bener, ada teman saya juga. Di lipat tangan, di belakang lutut, di pergelangan kaki, di telapak tangan. Jadi itu tergantung usia. Itu identik dengan perbedaan usia itu karena apa sih dok? Maksudnya kayak kenapa bayi atau anak-anak itu kayak di kepala dan lain sebagainya, sementara kayak orang dewasa itu di leher. Dan kebetulan banget memang ada teman saya juga mengalami eksim tuh di leher gitu, kayak oh iya relate banget sih, confirm gitu. Itu kenapa sih dok? Ada hubungannya sama apa? Kalau pada bayi itu yang ASI ya, yang menyusui yang ASI terkadang mungkin kalau habis menyusui kan kadang suka sampai ke sisa ASINya sampai bleber-bleber. Ya. Nah, kalau tidak dibersihkan atau kalau dibersihkannya dengan menggunakan misalnya tisu basah, apalagi tisu basahnya yang ada alkohol, perfume, itu kan iritasi. Kayaknya 90% sekarang kayak gitu. Ya, itu iritasi akhirnya eksim pada yang memang rentan ya kulitnya, seperti itu. Kalau dewasa suka di leher tuh ya sebetulnya tuh leher itu kan suka ini apa namanya? Kerah ya? Gesekan dengan kerah, merek baju. Pada orang yang memang bakat ya kulitnya sensitif itu tuh bisa menimbulkan rasa gatal, keringat. Nah, terus memang ini kan terjangkau tangan, gampang digaruk. Akhirnya jadi eksim gitu. Maksudnya itu sesuatu yang kita nggak notice ya. Kerah, merek baju, kadang ada gatal, keringetan. Itu sesuatu yang akhirnya bisa memicu terjadinya eksim. Meskipun tuh kayak itu kayak sepele banget ya dok ya, tapi bisa berujung pada eksim seperti itu ya. Oke, nah sekarang kalau ngomongin dari tingkat keparahannya, ada nggak sih dokter menemukan kayak, oh ini pasien eksim datang dengan kondisi yang udah parah banget, atau ini baru tahap-tahap awal nih gitu dok? Ada, jadi memang eksim itu kita bagi mild, moderate, severe. Nah itu tuh pembagiannya tergantung dari luas
lesinya, sorry bukan lesi ya, luas kemerahannya, lesi kan bahasa medis, sorry, luas kemerahannya. Jadi kalau misalkan merahnya itu luas banget, hampir seluruh tubuh ada, nah itu dia severe. Ada. Walaupun eksim itu ada predileksi tertentu tadi di leher dan sebagainya, tetapi bisa timbul di mana saja sebetulnya, bisa sampai satu badan. Gitu. Oh, dokter pernah nemuin itu gak sih? Iya pernah, jadi itu masuk yang severe. Atau eksim itu kan gatal. Nah gatalnya ini itu bisa sampai mengganggu kualitas tidur. Jadi pasien itu tuh kayak tengah malam tuh terbangun terus karena gatal dan gak bisa tidur. Nah itu kalau sampai gatalnya itu mengganggu kualitas tidur, ya itu masuknya ya moderate to severe gitu. Aduh, itu seluruh ya pada tubuh. yang severe itu sangat ini sekali eksim itu. Bahkan apa ya, kepercayaan diri. Karena kan timbulnya banyak luas. Saya nggak bisa bayangin sih dok, itu kalau seluruh tubuh itu ya sekujur. Ya tidur keganggu karena dia harus garuk-garuk terus karena kerasa gatalnya sangat luar biasa. Itu gatalnya ketika digaruk hilang atau tetap stay sih dok, itu kayak gemes banget gitu. Iya, kalau gatal itu kalau kita garuk semakin gatal. Semakin gatal karena kita semakin merusak barrier kulitnya. Sementara pada orang yang alergi yang rentan untuk terkena eksim, barrier kulitnya itu sudah kurang baik, itu sudah genetik. Nah, semakin kita garuk, semakin rusaklah barrier kulitnya. Semakin keluarlah chemical-chemical yang menyebabkan rasa gatal gitu ke kulit. Ke kulit ya, oke. Tapi sebenarnya gini, sebelum akhirnya itu menjadi severe ya, kan nggak langsung kayak one night semalam terus semuanya gitu. Ya gitu kan. Nah, itu kan pasti butuh proses tuh dok gitu ya. Nah itu maksudnya gejala awalnya itu kerasanya gimana sih sampai bisa sekujur tubuh tete kumaha gitu maksudnya dok? Ya jadi ya itu yang selalu memang kita tekankan. Walaupun ini nggak gampang ya karena kadang pasien bilang ya dok gatel mana bisa nggak digaruk. Nah, iya gitu ya. makanya. Tapi ya harus dipahami ya itu garukan itu akan tambah merusak barrier kulit yang ada malah bikin tambah gatal lalu meluaskan si eksimnya itu. Belum lagi kalau sampai luka-luka infeksi gitu. Jadi kalau misalkan gatalnya misalnya hanya di lipat tangan aja. Kalau garuk terus ya tentu kan menyebar eksimnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang pasien ini tuh alerginya tuh cukup hebat dan terpapar terus dengan penyebab alerginya, ya lama-lama meluas gitu. Oh, tapi kan berarti kayak yang severe itu harusnya dia awal udah ada dong. Maksudnya kayak dia kegaruk-garuk ngeluas lebar gitu ya? Iya. Dan atau ya itu memang dia terpapar terus dengan alergennya atau kondisi kalau misalkan pasien alergi, eksim karena alergi itu ada satu pemeriksaan namanya imunoglobulin E dan kalau imunoglobulin E-nya itu tinggi banget itu memang gatel satu badan. Jadi itu ya itulah bawaan genetik. Itu gimana ngerasainnya ya? Itu kayak sampai sekujur badan si severe itu ya itu wow. Maksudnya makanya tadi saya bilang kan nggak semalam terus tiba-tiba ujuk-ujuk blek gitu kan. Pasti ada prosesnya ya dan gejalanya memang harus dari awal diperiksakan dan ditangani gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi. Nggak kerasa ya, kayaknya menarik banget ya ngomongin eksim ya, karena ini hubungan sama kulit kita. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar eksim, penyakit kulit ya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Sylvia Tan, SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Sen Carolus, Sumarekon, Serpong. Oke, dok tadi itu saya tuh jadi masih kebayang-bayang yang severe ya, yang bener-bener kayak sekujur badan. Saya cuma nggak bisa bayangin how they handle this gitu. Maksudnya kayak kita yang digigit nyamuk satu titik aja kayak kita garuknya itu gitu gatalnya banget, apalagi ini sekujur tubuh kan. Dan harusnya diawali dari yang kecil dia kan. Tadi kan dari awal-awal meskipun kayak aduh nggak nyangka bahwa dia garuk-garuk ternyata dia ngelebar seperti itu. Nah, itu kalau untuk dirinya sendiri dia bisa melebar. Kalau untuk orang lain dalam artian kayak menular nggak sih eksim ini?
Oke, jadi eksim itu tidak menular. Oh, tidak menular justru? Tidak menular, tetapi diturunkan ya. Bisa diturunkan, tapi tidak menular ke orang lain. Oh, kan kadang-kadang kita ngeri kayak bersisi gitu ya, ruam. Berarti dia aman ya, tidak menular. Meskipun ibarat kata kayak orang itu, orang eksim terus garuk, terus nggak sengaja, apa kabar, salaman gitu, kayak itu nggak nular, aman dok ya? Tidak menular. Oke, jadi aman ya, karena ini jadi salah satu mitos fakta kita hari ini ya tentang penyakit, bahwa semua penyakit kulit itu menular, eksim salah satunya tidak menular. Ya meskipun ada physical contact, karena ini sifatnya ya tadi genetik ya, seperti itu. Oke, sekarang kalau tidak menular, berarti aman nih gitu ya. Untuk orang ini aja nih yang tidak aman, maksudnya si pasiennya gitu. Betul. Dengan rasa sakit yang rasa gatal yang sangat luar biasa itu, kadangkala dok, orang itu nggak ngeh ya, sampai di titik mana rasa nikmat menggaruk itu gitu, sampai akhirnya mungkin kayak wah kok luka ya, wah kok lecet ya. Itu gimana dok? Maksudnya kayak kita kan kalau gigi nyamuk gatal, kita bisa menolerir kayak oh ini udah cukup nih garuknya karena takutnya nanti luka. Kalau orang dengan eksim bisa nggak sih dia ngeh dengan tingkat kegatalan, tingkat gatalnya itu gitu dok? Eksim itu kita ada skala gatal ya. Skala gatal dari 1 sampai 10. Jadi kalau misalkan dia memang gatal sekali, itu memang pasien-pasien dengan eksim terutama yang severe itu tuh kualitas hidupnya itu tuh terganggu. Banget ya. Dia nggak bisa olahraga karena kalau olahraga berkeringat tambah gatal. Malam tidurnya juga terganggu karena rasa gatal, garuk-garuk nggak bisa tidur. Jadi kualitas hidup pasien itu dengan eksim yang severe itu memang terganggu. Cukup stressful lah, kesian gitu. Dan nggak bisa dikendalikan. Memang kita selalu adviskan, tidak boleh digaruk, minum obat, aplikasikan ya segala pelembab dan krim gitu ya. Tetapi terkadang itu pun tidak 100% skala gatalnya misalnya yang tadinya 8 itu jadi 0, tidak. Tapi ya bisa turun bertahap, tapi tidak jadi 0. Kasian banget, itu pasti kualitas hidupnya menurun banget. Tapi gini dok, saya tuh jadi kepikiran, orang kalau gatal garuk gitu ya, kan biasa pakai kuku. Nah kalau semisal nih kukunya kotor lah, segala macam, mungkin ada bibit-bibit penyakit di situ, entah bakteri, entah jamur dan lain sebagainya, terus kegaruk terus ada luka. Itu bisa jadi infeksi sekunder nggak sih? Betul. Jadi itu memang termasuk yang cukup sering ya, komplikasi yang cukup sering pada eksim itu terjadi infeksi sekunder itu karena infeksi bakteri. Jadi misalnya kasus-kasus yang cukup sering nih ya, misalnya eksim di kaki. Di kaki kan pergelangan kaki sampai ke punggung kaki itu predileksi eksim tuh. Garuk-garuk kemudian lecet. Lecet yang minimal aja itu sudah berpotensi bakteri itu masuk. Iya. Kadang lecet yang kita nggak bisa lihat nih, eksim tapi kok kita nggak kelihatan ada luka gitu ya. Tapi itu sudah berpotensi bakteri itu bisa masuk. Nah kalau bakteri masuk terjadilah infeksi sekunder yang kita kenal dengan nama istilah medisnya selulitis. Jadi itu sampai satu tungkai bawahnya itu merah, bengkak, sakit kalau berjalan seperti itu. Nah itu ya infeksi sekunder karena eksim itu. Aduh, serem banget ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Mbak Sinta. Dok, di jari tangan saya itu kadang muncul bintik berair gatal. Melenting gitu kali ya dok ya, bintik berair gatal. Itu apa ya? Sama di leher belakang saya itu suka kering kayak bersisik, hilang timbul. Itu juga apa? Banyak nih case-nya Mbak Sinta ya. Gimana ngobatinya? Apakah ada pantangan makanannya? Oh mungkin ini ngomongin takut alergi kali ya dok ya. Ada 3 ya berarti ya. Di jari, tangan bintik berair gatal. Oh yang bintik-belenting kecil kayak ada bening-beningnya dalamnya. Ini bukan nanah pasti kayaknya ini. Bukan. Sama leher belakang suka bersisik gatal. Itu apa? Gimana dok? Ya jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya Mbak Sinta. Melenting di jari tangan kita lihat lagi ya. Jadi apakah ini terjadinya itu kronis atau ini akut? Jadi kalau melenting di jari tangan yang akut misalnya dalam beberapa hari disertai dengan demam, ya itu bisa saja infeksi virus yang hand, foot, and mouth disease gitu ya. Tapi kalau ini tuh sudah kronis gitu loh, ini sering kambuh-kambuhan. Nah itu mungkin memang tidak cocok dengan sesuatu yang kontak di kulit, misalnya deterjen, sabun cuci piring.
sabun mandi dan segala macam Kalau sabun mandi sih tidak Jarang? ya, tetapi deterjen yang sabun cuci piring, sabun cuci baju seperti itu. Nah itu mungkin kontak dengan yang nggak cocok yang itu gitu. Lalu kemudian kalau kering di leher belakang ya kalau memang kulitnya kering saja, ya itu sih dikasihin moisturizer aja gitu. Kita nggak bisa bilang oh ini eksim langsung eksim gitu kan, karena eksim tadi ya ada peradangan, jadi ada kemerahan di kulit, ada bintik-bintik gitu ya. Tapi kalau cuman kulit hanya bersisik saja ya mungkin itu karena kulit kering saja, jadi dikasih moisturizer. Lalu apakah ada alergi pantangan ya? Makanan itu kalau keluhannya hanya melenting di tangan atau kering di leher, ya itu belum ada pantangan makan sih, gitu. Karena justru yang harus diobservasi lagi kontak dengan sesuatu di tangannya ini, yang pencetusnya bukan makanan. Makanan ya, jadi yang secara langsung kontak sama tangannya gitu, betul. sama jari tangannya atau sama kulitnya, sehingga itu mungkin bisa di notice nih Mbak Sinta ya, kayak oh habis nyuci, oh betul dong habis nyuci pakai deterjen suka melenting-melenting, atau ini yang kering di leher ya seperti itu kulit kering, pakai moisturizer mungkin bisa membantu ya, karena kembali lagi kita nggak ngerti nih jenis kulitnya Mbak Sinta ini seperti apa. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Sinta dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa kan dok, udah mau segmen terakhir aja ya kan, menarik banget hari ini ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit kulit eksim bersama dengan Dr. Silviatan SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit St. Carolus Marekon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah gini dok, kalau tadi udah sempat dibahas kalau digaruk gitu ya. Kalau kita ngomongin kayak digaruk tuh biasanya orang kepikir kayak oh digaruk nanti takutnya infeksi sekunder tadi, terus muncul nanahnya pecah, entah pecahnya sendiri atau dipecahin karena gatel. Karena itu ya sensasinya gatel juga gitu. Karena itu kayak orang sebenarnya saya tuh nggak mau garuk dok. Tapi gimana dok? Kayak gimana sih kayak kita tuh gatel tapi pingin garuk tapi kok nggak boleh kata dokter, tapi gatel gitu kan, harus diapain? Ya harus garuk lah gitu kan. Biasanya pastinya kan begitu gitu. Nah terjadilah udah infeksi sekunder, digaruk bernanah, digaruk pecah lagi, dan kayak kita kepikiran itu kayak bisa jadi borok, masa borok nggak ngerti sih masa istilah medisnya seperti apa, itu bisa kemungkinan seperti itu nggak sih dok? Iya, jadi borok atau koreng ya, itu kan cairan yang mengering di kulit. Kalau kita garuk nih, belum terinfeksi nih, akan keluar kan cairan bening itu, serum kulit kita, gitu. Atau kalau digaruk sampai berdarah, atau misalkan sudah disertai infeksi dia bernanah, nah itu semua cairan yang mengering di kulit itu kan akan jadi borok atau koreng, itu udah pasti. Ketika terjadi borok atau koreng itu dalam artian eksimnya masih ada kan? Eksimnya masih ada, tapi sudah tertutup oleh infeksi sekundernya. Jadi pada kasus-kasus seperti itu biasanya infeksi sekundernya diobatin dulu. Setelah udah sembuh baru ditangani eksimnya. Sensasi gatalnya masih ada? Kalau sudah seperti itu biasanya sakit yang dominan. Sesuatu terinfeksi itu kan sakit kan, kulit yang terinfeksi sakit gitu. Yang dominan sakit. Gatal bisa masih ada bisa tidak, tapi yang dominan sakit. Mungkin jadi gini, orang dok setelah itu saya nggak gatel loh kan. Iya karena udah ketutup sama sakitnya ya. Nah itu jadi kadang-kadang tuh orang itu teradiksi sama sesuatu yang katanya bisa menyembuhkan, tapi sebenarnya itu jadi ya tadi infeksi sekunder yang akhirnya apa ya, jadi rasanya beta lagi, gatalnya hilang padahal sebenarnya ada tetap gatalnya, cuman dia ke distract sama sakitnya. Sakitnya betul. Oke. Nah sekarang kalau misal dengan kondisi seperti itu, supaya tidak terjadi yang sampai moderate atau severe di awal-awal, mungkin nggak sih kalau misal ada keturunan atau apa gitu, ya kita bisa ngecek dari dini bahwa oh kita punya bakat itu gitu, bisa nggak sih dok secara ujuk, meskipun mungkin dia seumur hidup belum pernah mengalami itu gitu, tapi takut aja gitu.
Kalau dia nggak pernah mengalami eksim sih, menurut saya tidak perlu rutin untuk dilakukan pemeriksaan apakah dia ada alergi terhadap sesuatu, kecuali memang timbul gejalanya. Oh, dan untuk mengetahui bahwa dia punya genetik itu setelah timbul gejala berarti ya dok ya? Enggak juga, bisa aja dari kalau kita tanya, misalnya ada keturunan, orang tua saya misalnya, orang tua saya ada asma misalnya, orang tua saya suka kalau kena debu bersin-bersin misalnya. Nah itu kan udah ketahuan tuh genetiknya. Tapi kalau misalkan pada pasien ini tidak ada keluhan, ya nggak perlu kita lakukan pemeriksaan untuk apa gitu. Oke. Jadi di interview dulu lah ya gitu ya, di anamnesis dulu nih si pasiennya, keluarganya dari riwayat seperti apa. Kalau emang bahkan ketika bukan sifatnya ke kulit kayak asma, dia bisa nurun juga alerginya dan akhirnya manifestasinya ke kulit. Bisa. Bisa berbeda seperti itu. Oke. Jadi nggak harus kayak ada sih dok, tapi kan asma nggak mungkin lah ke kulit, bisa jadi beda sifat alerginya gitu ya. Oke, sekarang misal udah ada nih bahwa orang ini ada riwayat dari keluarganya dan sekarang sedang mengalami si eksimnya itu sendiri. Ada perbedaan untuk pengobatan nggak antara yang mild, moderate, sama severe? Kan biasanya gini dok, sorry aku potong lagi. Di awalnya tuh kalau di Indonesia nggak tahu ya, kalau orang suka kalau ada penyakit kulit, di kulit biasanya gatal, biasanya tuh langsung dikasih bedak. Itu banyak banget tuh ya. Semasa kita, aku bayi atau mungkin orang-orang di kampung bayi itu kan dikasih bedak ya, adalah bedak itu gitu ya. Dan nggak tahu sih itu it works or not, itu kita nggak ngerti. Tapi kayak mungkin ada sugesti juga gitu. Nah biasanya penanganannya seperti apa? Ya saya tidak anjurkan untuk menggunakan bedak ya. Apalagi kalau pada bayi, pada anak-anak kan eksim ini kan sering pada usia betul. Karena bedak itu kan ada partikel yang bisa terhirup ya. Jadi tidak dianjurkan. Tapi yang harus dilakukan justru karena kita tahu pada pasien eksim yang memang ada turunan alergi, barrier kulitnya kurang baik. Jadi memang yang dianjurkan itu adalah menggunakan moisturizer atau krim-krim yang untuk merepair, memperbaiki barrier kulitnya gitu. Nah itu kalau misalkan masih ringan saja, jadi biasanya kita kasih salep obat, jadi salep yang karena pada eksim terjadi peradangan, jadi kita kasih salep anti radang, kita kasih moisturizer gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah moderate to severe, nah itu sudah tidak bisa seperti itu. Jadi itu perlu obat minum, kadang perlu obat injeksi kayak gitu. Jadi beda penanganannya. Oke, beda penanganannya. Itu bisa sembuh total nggak sih dok? Selalu saya bilang terkontrol. Jadi kalau rajin menggunakan moisturizer itu eksimnya bisa terkontrol gitu. Kalau hindari pencetus alerginya eksimnya bisa terkontrol. Tapi kalau misalkan males nggak pakai lagi moisturizernya, kalau udah sembuh kan gitu biasanya nggak pakai lagi moisturizernya atau tidak menghindari faktor pencetusnya, ya dia akan bisa kambuh lagi. Karena secara genetik dia ada turunannya sehingga ketika kita bisa menjaga itu, mengontrol itu ya si eksimnya nggak muncul. Tapi once kita cheating dan akhirnya tidak menggunakan produk-produk yang dianjurkan oleh dokter, ya bisa saja eksimnya bisa muncul lagi. Intinya disiplin dan komitmen ya. Terima kasih Dr. Sylvia, hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu seputar eksim. Semoga yang mengalami eksim juga terus mengontrol ya, jangan sampai miss seperti itu. Terima kasih dok, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Karolus Sumari Serpong. Selamat pagi dok. Pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Sylvia. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Dan ingat, jaga kesehatan kulit Anda. Kalaupun mengalami eksim, segera kontrol dengan baik dan jaga kesehatan kulit Anda sebaik-baiknya. Sampai jumpa.